Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi kita di modul terkait dengan prinsip fitness yang efektif. Di mana di modul sebelumnya kita telah menjelaskan tentang latihan beban yang efektif, kualitas tidur yang baik dan beberapa waktu yang direkomendasikan, kemudian juga nutrisi ya atau piramida nutrisi dalam bentuk otot. Selanjutnya adalah yang enggak kalah lupanya adalah manajemen stres. Walaupun ya manajemen stres ini sebenarnya dipengaruhi dari faktor sebelumnya ya. Ketika kita mungkin tidurnya baik, maka relatif kita tuh bisa mengontrol emosi kita gitu ya. Karena orang yang mungkin tidurnya kurang berkualitas bisa jadi mudah marah dan sebagainya. Itu ada faktor-faktornya teman-teman. Walaupun ya, balik lagi, manajemen stres ini sebenarnya sesuatu yang bisa, insya Allah bisa kita kontrol ya. Poin yang pertama, stres yang berlebihan dapat menghambat pemulihan otot dan menurunkan performa latihan. Ya, karena pada saat stres kan kita kalau nggak salah menghasilkan hormon kortisol ya, dan hormon kortisol yang terlalu tinggi ini bisa menghambat pemulihan otot dan juga menurunkan performa latihan. Kemudian teman-teman bisa juga misalkan sedang dalam keadaan mungkin ototnya doms dan sebagainya ya. Nah, teman-teman bisa ngelakuin latihan ringan ya, seperti yoga. Dalam hal ini yoga itu sebenarnya lebih ke stretching ya teman-teman, bukan yoga yang kita apa namanya eh menerapkan prinsip-prinsip kayak seperti agama Hindu dan sebagainya, enggak ya teman-teman ya. Yoga di sini sebenarnya lebih lebih fokus ke stretching. Enggak perlu teman-teman apa namanya meditasi sampai membawa hal-hal spiritual dari agama lain, enggak perlu. Sekedar stretching atau pelatihan latihan nafas ya. Insya Allah ini dapat membantu menurunkan stres. Kemudian hindari namanya overtraining karena bisa meningkatkan hormon stres atau kortisol yang menghambat perkembangan otot yang tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi misalkan teman-teman ini udah tahu, oh kalau kapasitas latihan otot dada saya tuh sampai DOMS ya, sampai DOMS seperti ini, kemudian besoknya dihajar lagi. Nah, maka ini akan menghambat justru ya, akan menghambat pertumbuhan otot teman-teman ya. Jadi otot itu butuh istirahat ya. Jadi nggak serta merta kita bisa langsung hajar terus setiap hari gitu. Kecuali kalau memang teman-teman yang sudah biasa ya. Makanya setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda-beda. Penting untuk teman-teman tahu kapasitas diri masing-masing. Nah, kemudian tidur yang cukup dan pola makan seimbang. Balik lagi teman-teman ya, ini sebenarnya di poin yang sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan. Insya Allah ini akan membantu tubuh mengelola stres dengan baik. Ya, tidur yang berkualitas, kemudian makan yang juga baik dari real food, ya, yang pengolahannya itu tidak terlalu berlebihan, alias bukan ultra processed food. Ternyata ini bisa juga mengontrol stres kita teman-teman. Contoh, teman-teman yang sering atau mungkin kebanyakan makan gula ya sehingga gula darah itu naik, bisa jadi apa ya, emosi teman-teman juga nggak stabil gitu. Makanya kalau nggak salah saya pernah dengar di apa namanya, ahli-ahli gizi itu tahu gizi anak ya, menyarankan untuk anak-anak itu kurangi makan makanan yang gula-gula gitu ya, seperti gula permen dan sebagainya, karena ya itu membuat mereka itu mudah tantrum dan sebagainya. Nah itu teman-teman salah satunya mungkin juga akan akan berpola sama untuk orang dewasa itu. Nah, kemudian konsistensi dalam latihan lebih penting daripada memaksakan diri setiap latihan. Ya, itu pentingnya teman-teman untuk mengatur intensitas dan volume latihan. Yang teman-teman bisa lakukan setiap hari itu justru yang teman-teman bisa lakukan berkelanjutan itu justru lebih bagus daripada teman-teman jor-joran di satu sesi latihan aja. Sisanya besok-besok nggak latihan. Enggak ya teman-teman ya. Jadi jadikan aktivitas olahraga, aktivitas fisik ini adalah aktivitas yang menyenangkan. Aktivitas yang memiliki tantangan tapi juga menyenangkan. Bukan tantangan yang membuat kita stres gitu. Ya. Penting untuk teman-teman membuat target pada setiap latihan ya. Misalkan ingin berapa repetisi, berapa set. Dan ketika kita menyelesaikannya kayak ibaratnya kita kayak main game gitu loh. Jadi kita senang dalam menyelesaikannya dan puas gitu. Itulah yang nanti justru akan menimbulkan setelah latihan fisik apa menimbulkan hormon baik yang baik-baik seperti serotonin, endorfin, ya, kemudian endorfin, serotonin, ya intinya gitu teman-teman. Ada hormon-hormon yang memang timbul setelah kita melakukan latihan fisik atau olahraga yang justru akan membuat tubuh kita itu bawaannya happy gitu ya. Bukan justru kalau kita overtraining maka yang muncul nantinya kortisol gitu, yang membuat malah menghambat pertumbuhan otot. Gitu aja teman-teman untuk keseluruhan modul ini ya. Jadi modul keseluruhan ini membahas tentang mindset fitness dan pengetahuan-pengetahuan basic tentang fitness.
insya Allah kita ketemu lagi di modul selanjutnya, yaitu tentang pemanasan, dan juga kita akan bahas-bahas juga mulai ke inti-inti gerakan yang teman-teman mungkin harus kuasai agar bisa dilakukan konsisten di rumah. Oke, jangan skip videonya karena video-video selanjutnya insya Allah akan bermanfaat untuk praktek keseharian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.